Halo teman-teman, kembali lagi di channel Wap Studio. Kali ini kita akan belajar tentang cara menggunakan tools yang sering digunakan oleh para desainer, yaitu pen tool. Oke, sebelum kita memulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe untuk berlangganan dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info terupdate tentang tutorial Photoshop lainnya. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita mulai videonya. Sebelumnya, kalian siapkan lembar kerja baru terlebih dahulu. Lalu kita pilih pen tool di sebelah kiri dengan cara klik kanan. Kalian klik saja. Nah, di dalamnya terdapat beberapa tools yang memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Yang pertama ada pen tool. Yang kedua ada free from pen tool. Yang ketiga ada add anchor point tool. Yang keempat ada delete anchor point tool. Dan yang kelima ada convert point tool. Nah, pen tool sendiri memiliki dua mode yang sering kita gunakan, yaitu mode shape dan mode pad. Di sini kita akan membahas tentang mode shape terlebih dahulu ya teman-teman. Di dalam mode shape terdapat beberapa fitur atau opsi yang sering kita pakai. Yang pertama adalah fill. Fungsinya adalah untuk memberikan warna pada objek yang kita buat. Lalu di sebelahnya ada stroke. Fungsinya adalah untuk memberikan garis tepi pada objek yang kita buat. Dan di sini kita bisa mengatur warnanya, lalu bisa mengatur ukurannya, dan bisa mengatur jenisnya. Ketika kalian klik, di sini terdapat garis lurus, garis putus-putus, dan garis titik-titik. Lalu di sebelahnya ada pad operation. Di sini biasanya yang saya gunakan adalah new layer, combine shape, dan subtract from shape. Oke, langsung saja di sini saya akan membuat sebuah objek ya teman-teman. Di sini saya akan membuat objek segitiga. Nah, di sini kita sudah membuat objek segitiga. Di setiap sudut ada poin atau titik yang dinamakan anchor point dan garis yang dinamakan garis kurva. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pad operation. Di sini ada new layer. Jadi ketika kita membuat shape, otomatis di sini terdapat layer baru yang berisikan shape atau objek yang kita buat. Contohnya seperti ini. Nah, setiap kita buat objek baru, dia otomatis akan membuat layer baru. Nah, bagaimana caranya agar kita membuat objek atau shape dalam satu layer saja? Jawabannya adalah menggunakan combine shape. Oke, akan saya contohkan. Nah, seperti ini. Jadi, ketika kita membuat sebuah objek baru, dia akan tetap berada pada layer tersebut dan tidak terpisah seperti yang tadi. Selanjutnya ada subtract from shape. Fungsinya adalah untuk menghapus bagian shape tertentu. Misalnya, saya contohkan seperti ini. Maka pada objek segitiga di bagian tertentu itu akan terhapus.
Oke, sudah jelas ya, teman-teman? Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tools yang ada di pen tool. Yang pertama, pen tadi sudah saya contohkan, yaitu untuk membuat objek sesuai yang kita inginkan. Lalu yang kedua ada free from pen tool untuk membuat sebuah objek namun dengan gaya bebas. Saya contohkan seperti ini. Sebentar. Kita ubah dulu ke combine shape. Contohnya seperti ini, teman-teman. Yang ketiga ada add anchor point tool. Fungsinya adalah untuk menambah titik anchor pada objek yang sudah kita buat. Caranya adalah kita pilih add anchor point, atau cara yang lebih cepat, kita arahkan kursor pada garis kurva sampai terdapat tanda plus pada icon pen tool. Nah, di sini misalnya kita akan membuat sebuah lengkungan. Kita klik saja di sini, lalu untuk mengubahnya tekan Ctrl, lalu kita tarik ke atas. Nah, di sini sudah menjadi sebuah lengkungan. Dan di sini terdapat 2 poin yang dinamakan handle. Fungsinya adalah untuk mengatur atau mengubah gerak di sebelah kiri dan sebelah kanan. Caranya yaitu dengan tombol Ctrl, lalu kita geser sesuai yang kita inginkan. Yang keempat, yaitu ada delete anchor point tool. Fungsinya untuk menghapus anchor yang tadi kita buat, teman-teman. Caranya adalah kita pilih delete anchor point tool, atau kita bisa menggunakan cara yang lebih cepat, yaitu dengan meletakkan kursor pada poin anchor yang akan kita hapus sampai icon pen tool terdapat tanda minus di bawahnya. Seperti ini, teman-teman. Lalu kita klik saja, maka yang terjadi poin anchor-nya hilang atau terhapus. Yang kelima, yaitu ada convert point tool. Fungsinya adalah untuk mengubah atau mengatur handle dan anchor point. Contohnya seperti ini, teman-teman. Saya akan mengubah handle bagian kanan saja. Oke, kita coba jika tidak menggunakan convert point tool. Maka kedua handle akan berubah. Nah, agar kita bisa mengubah bagian kanannya saja, maka kita gunakan convert point tool. Atau cara yang lebih cepatnya yaitu dengan menahan tombol Alt, lalu kita tekan dan geser pada handle yang akan kita ubah. Nah, di sini yang berubah hanya handle sebelah kanannya saja. Oke, itulah cara menggunakan pen tool dalam mode shape. Selanjutnya, kita akan menggunakan pen tool dalam mode pad. Dalam mode pad sendiri, biasanya saya gunakan untuk menyeleksi dan membuat garis pada objek. Di sini saya akan mencontohkan cara penggunaan pen tool dan cara menyeleksi objek serta membuat garis dalam mode pad. Oke, kita di sini akan membuat sebuah lengkungan, garis lengkung. Lalu kita klik kanan, pilih stroke pad, pilih brush, lalu oke. Nah, itu cara membuat stroke atau garis dalam menggunakan pen tool mode pad. Yang kedua, saya akan menyeleksi sebuah objek atau benda. Di sini saya
gunakan adalah buah alpukat sebagai contoh. Oke, di sini saya akan mulai menyeleksi. Kita buat garis di sini seperti yang tadi saya ajarkan. Oke, jika sudah, kita klik kanan dan pilih Make Selection. Di sini sudah terseleksi ya teman-teman. Lalu kita tekan Ctrl J. Nah, sekarang objek sudah terpisah dan memiliki background transparan. Oke teman-teman, itu saja cara menggunakan pen tool di Photoshop. Semoga bisa langsung kalian praktekkan, dan jika teman-teman ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video tutorial Photoshop berikutnya.